Kita lihat firman Tuhan. Dari Matius pasal yang ke-13 ayat 8, kemudian kita lompat ayat 23. Matius pasal yang ke-13 ayat 8, lalu kita lompat ke ayat 23. Matius 13 ayat 8 dan ayat yang ke-23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang Martin, itu Martin. Oke, puji Tuhan, minta maaf tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Iya. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Ya. Kita baca lagi Matius pasal yang ke-13 ayat 8. Kemudian lompat ayat yang ke-23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ingat, mendengarkan firman dan mengerti, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari Matius 13 ayat 8 sampai ayat 23, maka kerinduan daripada hati Tuhan adalah supaya kita berbuah. Pertanyaannya begini, seberapa banyak kita sudah berbuah bagi Tuhan? Dan begitu Bapak Ibu. Seberapa banyak kita sudah berbuah bagi Tuhan? Sudahkah kita hidup berbuah bagi Tuhan? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Tuhan memberikan batas waktu bagi kita untuk berbuah bagi Dia. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa Tuhan memberikan batas waktu bagi kita untuk kita berbuah bagi Dia. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-13, ayat 6 sampai ayat yang ke-9, dalam sebuah perumpamaan, maka Alkitab katakan Tuhan memberikan waktu kepada pohon itu hanya 3 tahun. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7 berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi, dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Perhatikan ayat 9, dikatakan begini. Ayat 9 berkata begini, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat 9, seperti perumpamaan yang Yesus paparkan, yang tadi kita baca, maka pohon yang tidak berbuah diberikan waktu 3 tahun, supaya ia menghasilkan buah. Artinya, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk
ada batasan waktu bagi kita untuk berbuah bagi dia. Kalau sampai tidak berbuah bagi dia, maka Alkitab katakan pada ayat 9, tebanglah dia, karena percuma dia hidup di tanah ini. Saudara dan saya diumpamakan seperti pohon. Tadi saya tanya kepada kita, berapa banyak kita sudah menghasilkan buah bagi Tuhan? Berapa banyak kita sudah menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan? Jika dalam batas waktu itu tidak ada buah yang dihasilkan, maka pohon itu pasti akan ditebang. Hidup rohani yang tidak berbuah pada waktunya akan mengalami kematian rohani. Sekali lagi saya ulangi untuk Bapak Ibu, hidup rohani yang tidak berbuah pada waktunya akan mengalami kematian rohani. Angka 3 dalam Alkitab berbicara mengenai kepenuhan atau kegenapan mengenai sesuatu. Angka 3 itu angka ke atas, saudara ya. Ya, angka 3 itu angka ke atas. Adalah angka kegenapan, angka kepenuhan. Dan dalam hal pohon ini berbicara mengenai batas waktu terakhirnya untuk dia menghasilkan buah. Kasih sudah 3 tahun datang mencari buah, tapi tidak berbuah. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, batas waktu bagi kita secara umum adalah usia kita atau masa hidup kita di dunia ini. Ketika seseorang mati, maka satu waktu nanti dia akan diminta pertanggungjawaban berapa banyak dia menghasilkan buah. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu di bawah apa buah yang kita hasilkan. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan batas waktu kita, kepenuhan, kegenapan mengenai sesuatu. Dalam hal ini pohon itu hanya diberikan 3 tahun. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada 60 tahun, 70 tahun, apa yang Bapak Ibu hasilkan? Buah apa yang kita hasilkan dalam Tuhan? Hidup rohani harus menghasilkan buah-buah rohani. Amin. Kalau itu adalah usia kita atau masa hidup kita di dunia, apa yang sudah kita hasilkan? Selama masih diberikan hidup di dunia ini, kita dipanggil dan kita didorong, kita didesak oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Sebab Tuhan datang cari buah. Dan Rasul Paulus sangat memahami ini. Sehingga tanpa ragu ia berkata dalam Filipi pasal pertama ayat 22. Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus sangat tahu, kalau dia masih hidup di dunia ini, itu berarti bagi dia bekerja memberi buah. Bagi saudara dan saya, itu bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dia berkata, bagiku, matiku adalah keuntungan. Dan kalau aku hidup, hidup bekerja memberi buah. Apakah Bapak Ibu hidup di dunia ini untuk memberi buah? Ataukah tidak menghasilkan buah sama sekali? Dan yang perlu senantiasa kita sadari bahwa kita tidak tahu benar persisnya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ada orang yang berkata, oh saya masih hidup panjang. Bapak Ibu nggak tahu 1 menit di depan Bapak Ibu. 1 jam di depan Bapak Ibu. Kita nggak tahu esok seperti apa. Kita tidak tahu benar, kita tidak tahu persis kapan batas waktu hidup kita berakhir. Itu artinya setiap menit, setiap jam, setiap hari, selama masih ada nafas kehidupan, itu adalah kesempatan untuk kita memberi buah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Setiap menit, setiap jam, setiap hari adalah kesempatan untuk saya memberi buah. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dengan demikian, sudah semestinya, sudah sepatutnya kita menangkap maksud Tuhan itu. Amin. Yaitu selagi kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, hidup besok, hidup 1 minggu lagi, itu berarti harus menghasilkan buah. Amin. Mari hari ini kita mulai berpikir, buah apa yang saya maksudkan? Maksud Tuhan saya harus hasilkan buat apa? Apa yang saya perlu hasilkan sehingga itu menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita tahu kita telah berbuah bagi Tuhan? Seberapa banyak kita telah berbuah bagi Dia? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab seumur hidup kita.
Saya percaya bahwa setan tidak mau Anda berbuah. Dan setan kerap memalsukan apa yang berasal dari Tuhan. Amin. Hati-hati Bapak Ibu. Setan tidak mau kita berbuah. Setan sering memalsukan apa yang berasal dari Tuhan. Kita harus memeriksa dengan cermat. Kita harus hati-hati. Bapak Ibu harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus punya telinga yang mendengarkan suara Tuhan. Benar-benar fokus kepada Tuhan. Seperti Ibrani pasal 12 berkata, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Supaya kita menghasilkan buah yang benar di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya percaya begini, buah itu adalah begini, semuanya memuliakan Bapa di sorga. Menurut Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 berkata, kamu berbuah banyak supaya Bapa dipermuliakan. Kalau hari ini kita diberkati secara finansial, kedudukan, prestasi, diberkati pelayanan, kita tidak boleh membanggakan gereja kita. Kita tidak boleh membanggakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh bangga dengan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh bangga dengan prestasi yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi muliakan Tuhan dengan semuanya itu. Semua itu cuma fasilitas, Bapak Ibu. Itu cuma fasilitas. Amin. Sehingga kita nggak salah. Dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-17. Wahyu pasal 3 ayat 17. Kita harus hati-hati dengan pemalsuan secara rohani, Bapak Ibu ya. Sehingga kita tidak dibohongin. Masalah hari-hari ini dengan kekristenan adalah pemalsuan rohani. Jangan datang dengan topeng, Bapak Ibu. Kita harus datang dengan betul-betul hati yang murni. Kita harus benar-benar datang dengan Tuhan mau kenal kita. Alkitab katakan, kita datang telanjang, pulang juga telanjang. Jadi kita tidak membohongi diri kita. Wahyu 3:17 berkata, karena engkau berkata, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jemaat ini berkata bahwa aku kaya. Bahkan aku memperkayakan diriku dan tidak kekurangan. Mereka jemaat yang kaya. Tapi ketika Tuhan berkata kepada mereka, kamu itu melarat, kamu itu malang, kamu itu miskin, kamu itu buta, kamu telanjang. Mereka hanya fokus kepada hal-hal yang mereka lihat. Mereka tidak fokus kepada hal-hal rohani yang harus mereka hasilkan. Mereka satu jemaat, tapi mereka fokus kepada hal-hal material, hal-hal yang hanya sebagai fasilitas. Mereka tidak fokus kepada hal-hal rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Padahal kerohanian mereka tidak ada apa-apanya. Mereka buta, mereka miskin, mereka telanjang. Alkitab katakan mereka mengalami sebuah kecelakaan secara rohani. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan muak dengan hidup rohani mereka yang suam-suam kuku. Hari ini panas, besok suam-suam. Besok suam-suam, lusanya panas. Dan Alkitab berkatakan Tuhan memuntahkan mereka. Ya, Tuhan memuntahkan mereka. Fakta hari-hari ini adalah begini, Bapak. Orang dengan gampangnya bisa saja menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang ditafsirkan menurut kehendak mereka sendiri. Padahal itu mungkin saja diilhami oleh roh-roh lain yang bukan roh kebenaran. Yang tadi saya katakan bahwa Alkitab katakan bahwa kerohanian mereka bermasalah. Tuhan tegur mereka karena mereka katakan mereka kaya, mereka katakan mereka memperkayakan diri mereka, tapi Tuhan katakan mereka buta, mereka melarat, mereka malang, mereka miskin, dan mereka telanjang. Haleluya. Kegagalan menilai diri sendiri secara benar akan membuat hidup kita berakhir dalam kesesatan oleh karena kesombongan dan sifat daripada membenarkan diri. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita mulai terbuka dengan Dia. Tuhan mau supaya kita jujur di hadapannya. Nah, amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan mau saya jujur di hadapannya. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada 3 target Tuhan untuk berbuah. Ada 3 hal, ada 3 target
Tuhan untuk kita berbuah. Yang pertama adalah berbuah itu berarti menghasilkan manfaat. Berbuah berarti menghasilkan manfaat karena kegunaan dan keuntungan bagi sesuatu di luar dirinya. Berbuah bagi Tuhan berarti memberikan manfaat dan berkat secara rohani bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saya dilahirkan di muka bumi ini, dilahirkan secara fisik, dilahirkan secara rohani, tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memberikan manfaat, memberikan berkat secara rohani bagi orang lain. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi manfaat bagi orang lain, mau jadi berkat bagi orang lain, berkat secara rohani bagi orang lain. Ini buah yang harus kita hasilkan. Dan tidak ada perkara lain yang dicari dari buah-buah yang dihasilkan suatu tanaman selain kegunaannya dan manfaatnya. Betul? Kita memakan buah karena tahu itu ada gunanya bagi tubuh kita. Benar Bapak Ibu? Saya setiap pagi istri saya bikin buah paling 3 macam. Ya, minimal itu 3 macam. Ada pepaya, ada apel, ya, ada buah naga. Dan setiap pagi saya makan buah itu satu-satu mangkok besar, saudara. Dan ada kalanya saya bisa kenyang sampai jam 12 siang. Karena memakan buah, karena saya tahu ada gunanya bagi tubuh kita. Amin. Dan tidak hanya itu saja, buah-buahan yang dituai manusia dapat menjadi sumber penghasilan bagi yang memetiknya. Dan kemudian dia menjualnya. Lebih-lebih jika kita mengusahakannya. Dan kalau Bapak Ibu belajar, masih banyak fungsi lain yang ditemukan dan dapat digali dari buah yang dihasilkan tanaman-tanaman itu. Kalau kita lihat bahwa hidup Kristen juga, Tuhan mau kita berbuah. Dan buah adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak mungkin pohon mangga berbuah, lalu pohon mangga makan buah mangga sendiri. Nggak mungkin. Pohon mangga berbuah supaya dinikmati oleh banyak orang, dijual, sehingga bisa menjadi keuntungan bagi pemilik buah mangga itu. Tentunya bermanfaat dan memberikan keuntungan secara rohani. Hidup Kristen yang berbuah adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Tuhan mau ketika Bapak Ibu ada dalam satu tempat, kita jadi berkat di situ. Mungkin kita mendoakan orang, mungkin kita datang menguatkan orang yang lemah, mungkin kita datang dan menolong, mendoakan mereka yang sakit, mungkin kita datang dan memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak punya, yang tidak lihat jalan, dan kita berikan kepada mereka kekuatan. Hidup anak-anak Tuhan yang berbuah itu menjadi berkat bagi sekitarnya. Amin. Dan ia membawa pengaruh rohani. Ada pesan-pesan rohani. Ada teladan rohani. Ada solusi rohani. Amin. Ada kuasa secara rohani. Ada pandangan secara rohani. Ada hikmat rohani. Ada kesaksian-kesaksian rohani. Ada karakter atau gaya hidup rohani terhadap orang lain yang berinteraksi dengan dia. Ketika Yusuf ada di Mesir, maka Potifar, kepala penjara, melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Betul Bapak Ibu? Ketika Daniel ada di Babel, mereka melihat bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka menunjukkan buah rohani itu. Haleluya. Dan Tuhan mau kita sebagai orang percaya membawa manfaat. Wow. Memberikan manfaat dan berkat secara rohani bagi orang lain. Jadi kalau kita kerja di sebuah perusahaan, Bapak Ibu harus kerja dengan benar sampai orang bisa melihat Tuhan di situ. Beberapa teman-teman saya yang punya perusahaan, ada kalanya menerima orang Kristen. Mereka ada kalanya ngomong kepada saya, maaf Pak Luther, tidak semua, tapi ada beberapa. Waktu dia kerja, dia minta waktu banyak berdoa, padahal kerjanya. Dia punya manajernya bilang, kerjanya nggak beres, laporannya nggak beres. Tapi dia katakan, saya mau baca Alkitab dulu, saya mau berdoa. Padahal kerjanya nggak beres. Saya percaya bahwa itu hal yang tidak seimbang. Waktu untuk kita kerja, ya kita kerja dengan benar. Daniel adalah seorang yang berdoa sehari 3 kali. Tapi ketika dicari kesalahan dalam pekerjaannya, nggak ditemukan satu kesalahan pun. Berarti Daniel bisa mengimbangi semua yang dipercayakan kepada dia dengan hal rohani
dengan hal-hal yang juga sekular. Sehingga tidak ada kesalahan sama sekali, bahkan dia menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Babel. Kita harus membawa pengaruh rohani ini, pesan-pesan rohani, teladan rohani, solusi rohani, pandangan dan hikmat rohani, kesaksian rohani, karakter rohani, dan gaya hidup rohani terhadap orang-orang yang berinteraksi dengannya. Sehingga ada beberapa teman-teman saya katakan begini, Pak, maaf saja, ada kalanya kalau saya mau terima orang-orang yang Kristen, ada kalanya saya harus tahu bahwa mereka profesional. Mereka rohani, tapi mereka harus kerja dengan profesional. Amin, saudara. Karena kita harus membawa manfaat dan membawa kegunaan secara rohani. Orang harus melihat bahwa Tuhan sertai kita. Karakter dan sifat-sifat Kristus ini harus nyata ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, bukan sekedar kita waktu ada di gereja saja, atau di depan orang seiman saja. Tapi di depan orang-orang yang tidak seiman pun, kita harus menampilkan kehidupan rohani kita. Orang harus lihat buah-buah yang membawa manfaat tadi. Orang harus nikmati dalam hidup kita. Hidup kita harus menjadi sebuah sumbangan dalam membangun iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga orang bisa melihat Tuhan menyertai kita. Dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 berkata. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, ini adalah sifat yang Tuhan mau kita bawa menjadi manfaat, menjadi berguna dimanapun kita berada. Bapak Ibu harus menghasilkan buah-buah ini, karena semuanya itu menjadi manfaat dan berkat bagi kita sendiri, tapi terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mereka akan melihat buah ini ketika Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, tapi kita sabar. Ketika Bapak Ibu mengalami keadaan dirugikan, tapi Bapak Ibu tetap maju dan tetap mempercayai. Kasih itu mempercayai. Ya, kasih itu mempercayai orang lain sekalipun Bapak Ibu mungkin ditipu. Ya, mungkin Bapak Ibu diperlakukan dengan tidak adil, tapi Bapak Ibu tetap adil. Mungkin Bapak Ibu mengalami keadaan yang membuat sehingga orang berkata damai hilang, tapi Bapak Ibu tetap punya damai sejahtera. Ya, ini manfaat yang harus Bapak Ibu bawa, sehingga orang akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini, dunia sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Bagaimana caranya? Dengan kehadiran kita untuk membawa manfaat dan berkat secara rohani bagi orang lain. Haleluya. Amin. Saya punya salah satu teman. Anaknya sungguh-sungguh dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan satu waktu, saudara, dia seorang businessman, dan dia katakan begini, ada kalanya Pastor Luther, ada kalanya kita bisnis, tapi saya tidak mau ikut dengan cara-cara dunia, saya mau lakukan dengan cara yang benar. Ada kalanya kita ngomong benar pun orang berpikir apakah saya mendustai mereka, membohongi mereka, ataukah saya bicara benar. Tapi saya belajar menjaga hati saya untuk berbicara dengan benar. Sehingga satu waktu, akhirnya dia dapat sebuah proyek yang sangat besar dengan dana yang sangat gede. Dan ketika itu dipercayakan kepada dia, banyak orang berkata, bagaimana kamu tahu? Ada orang-orang yang harusnya layak mendapatkannya. Tapi kenapa mereka nggak dapat? Kenapa kamu yang dapat? Dia cuma berkata begini, bahwa langit dan bumi ini punya Tuhan. Ini adalah berkat yang Tuhan percayakan kepada saya. Lalu dia kelola dengan baik. Sehingga akhirnya setelah kepercayaan itu diberikan, setelah selesai dalam jangka waktu dia kerjakan dengan baik, dan setelah diperiksa, dia melakukan dengan baik, tidak ada kecolongan sama sekali, dan kemudian dia dipercayakan yang berikutnya lagi. Orang ini sangat bisa dipercaya.
Dan saya lihat dia sangat setia, dan dia katakan begini, saya ini cuma Tuhan percayakan berkat melalui saya, dan saya mau melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga membawa manfaat. Teman-teman yang tidak mengenal Tuhan datang dan menanyakan apa rahasianya, dan dia berkata begini, semuanya ini karena saya punya Tuhan yang hidup, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kira-kira manfaat kegunaannya seperti itu. Orang harus memuliakan nama Bapa di surga. Amin. Satu saat teman saya ini pendeta perempuan, saudara. Ya, dia itu kepingin. Bukan kepingin. Satu waktu dia ditelepon sama salah satu teman dan berkata begini, Bu, saya mau kasih ibu mobil Mercedes-Benz. Lalu dia katakan begini, dia nggak punya anak bersama dengan suaminya. Mereka nggak punya anak, tapi mereka terima begitu banyak anak-anak di rumah mereka. Suaminya sudah meninggal, sudah almarhum. Dan dia katakan begini, saya ini lagi butuh uang banyak karena anak-anak ada yang sekolah SMA, ada yang kuliah, ada yang ambil S1, ada yang mulai ambil S2, dan saya butuh uang banyak. Bolehkah saya minta mentahnya saja? Lalu akhirnya orang yang mau kasih uang mentahnya kepada dia. 6 bulan kemudian, ada seorang lagi yang telepon dia dan berkata, Bu, saya mau kasih ibu mobil Mercedes. 6 bulan kemudian. Lalu dia berkata begini, tunggu ya, saya doa dulu. Ketika dia doa, Roh Kudus bilang begini, jatah kamu yang 6 bulan kemarin, kenapa kamu minta mentahnya? Yang ini, kamu nggak boleh ambil. Kemudian dia telepon orangnya, dan dia berkata, mohon maaf, kali ini saya nggak boleh ambil. Karena 6 bulan yang lalu ada orang yang tawar saya Mercedes-Benz juga, tapi saya minta uang cashnya. Dan saya nggak bisa ambil mobil yang kamu kasih. Saudara dengar, ada kalanya itu membawa sebuah manfaat kejujuran. Kalau dia mau bohong, dia katakan saya minta. Siapa yang nggak mau orang kasih mobil Mercedes-Benz? Ya, tapi dia mau datang tanya Tuhan. Dan itu membawa manfaat bagaimana kita bisa hidup dengan jujur. Membawa manfaat rohani. Bahwa kekristenan itu bukan cuma kita datang ke gereja, bukan cuma datang dengar firman, datang angkat tangan di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan kita yang mempengaruhi orang lain. Dia berkata, mungkin ada orang yang lebih membutuhkan mobilmu. Kamu doa, siapa tahu mereka lebih butuh dari saya. Haleluya. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar. Berbuat juga berarti multiplikasi. Pelipat gandaan. Melipat gandakan diri, menjadi bertambah banyak, beberapa kali lipat dari asalnya. Satu pendeta Luther harus jadi 1000 Luther yang dididik. Ya. Kan begitu, saudara. Tidak ada orang tua yang kepingin anaknya sama dengan dia. Orang tua selalu berkata begini, kamu harus lebih hebat dari papa. Kalau papa punya usaha, dia katakan, usaha ini kamu harus lebih buat tambah maju. Artinya itu cara melipat gandakan diri. Sama juga, berbuat secara rohani berarti memperbanyak jumlah pengikut-pengikut Kristus melalui hidup kita. Dan saya tahu bahwa standar yang kedua ini masih jarang dicapai oleh sebagian besar murid Tuhan. Banyak kali orang cuma datang ke gereja, datang sendiri. Datang hanya dengan keluarganya. Dan dia tidak membawa sebuah pengaruh untuk memperbanyak jumlah, padahal itu buah yang dicari oleh Tuhan. Alkitab katakan mahkota kemegahan akan diberikan kepada mereka yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita harus memberikan pengaruh rohani lebih dulu. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan manfaat dan pengaruh rohani lebih dulu kepada seorang lain, bagaimana orang akan mengikuti kita? Membagikan keuntungan dan berkat rohani, memperbanyak diri, dan melahirkan orang-orang yang berbuah seperti dirinya. Dan itu sulit, itu belum tentu. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus datang kepada Tuhan. Alkitab katakan begini, kita ini seperti ranting yang tercacak pada pokok anggur. Kemudian kita akan berbuah lebat bagi Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berbuah lebat bagi Tuhan?
Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah datang dan mengambil seseorang kepada Tuhan. Kemudian dia dibaptis, kemudian dia didoakan kelepasan, dan sekarang ini dia juga mengambil orang lain, dan dia berbuat tetap. Berapa banyak yang pernah ambil? Kalau belum, malam ini saya mau ngajarin Bapak Ibu, sehingga kita datang dan melipat gandakan diri kita, membawa orang lain datang kepada Tuhan, karena itu buahnya Bapak Ibu. Amin. Itu buah Bapak Ibu. Kalau kita disembuhkan, kalau kita dipulihkan, kalau kita mengalami Tuhan jaga kita, Tuhan tolong bisnis kita, maka Bapak Ibu harus bersaksi kepada orang lain, sehingga mereka tahu kita disertai Tuhan. Ini adalah alasan Tuhan memanggil kita. Ini adalah alasan Tuhan memilih kita, dan mengutus kita untuk menghasilkan buah-buah kekal, yang akan kita bawa sampai pada takhta Tuhan. Takhta Tuhan itu bema, saudara. Bema itu bukan penghakiman. Bema itu adalah, takhta bema itu adalah kita dibagi-bagikan mahkota. Di mana Tuhan membagi-bagikan mahkota kepada mereka yang selama ini membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan Yohanes 15:16, seperti yang tadi kita baca, Alkitab katakan begini, Yohanes 15:16, kamu berbuah banyak, ya, bukan kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita dipilih oleh Tuhan, kita diutus oleh Tuhan, adalah supaya kita pergi menghasilkan buah. Dan bukan cuma berbuah, tapi buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada banyak orang yang berdoa dan belum melihat hasilnya. Mungkin karena Anda tidak pernah melipat gandakan jiwa-jiwa. Tidak pernah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Coba, Bapak Ibu lihat. Yesus datang dan mati ke dunia ini bukan untuk harta. Bukan untuk mahkota dunia ini. Dia datang mati ke dunia ini untuk saudara dan saya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan ketika Yesus tebus kita dengan darahnya, maka Yesus memberikan kepada kita amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman ketika kita pergi kepada hartanya Tuhan. Gereja, gedung gereja, mungkin itu sebagian dari hartanya Tuhan, tapi hartanya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ketika Bapak Ibu membawa jiwa, membawa suami, membawa istri, membawa anak-anak, membawa teman, membawa rekan bisnis saudara, datang mengenal Tuhan, maka kita sedang melipat gandakan buah-buah itu menjadi buah-buah yang tetap. Amin. Ketika itu terjadi, maka satu waktu nanti kita akan dipuji di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Yesus adalah benih yang satu itu. Dan dia rela mati. Amin. Yesus datang dan kemudian dari satu pribadi, dia pilih 12 orang. Benih itu mati, dan Alkitab berkata kalau benih itu tidak mati, maka dia tidak akan berlipat ganda. Benih yang rela mati dalam tanah itu kini telah menjadi pohon yang berlipat ganda dengan DNA Kristus di dalamnya. Kekristenan di dunia kurang lebih 3-4 miliar. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang Katolik. Dan itu jumlah yang banyak dari satu benih, saudara. Kita adalah hasil dari multiplikasi. Dari benih-benih ilahi yang berbuah banyak. Amin. Ketika Bapak Ibu tabur firman kepada seseorang, mendoakan seseorang, percayalah itu tidak mati. Ada orang lain datang dan tabur firman lagi kepada orang itu. Dan satu waktu orang ketiga datang dan dia menuainya. Maka itu adalah buah yang harus diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan murid Kristus adalah mereka yang melahirkan buah-buah bagi Tuhan. Dan satu saat nanti mereka akan bersukacita, mereka akan dipakaikan mahkota, dan mereka akan dipuji bahwa kamu hamba yang baik, kamu hamba yang setia, kamu akan memperoleh mahkota. Ingat bahwa 1 talenta ditanam, tapi 2 talenta menjadi 4 talenta, dikasih 4 kota. 5 talenta menjadi 10 talenta, diberikan 10 kota.
Artinya semakin saudara dan saya melipat gandakan talenta karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, maka semakin besar kepercayaan yang akan diberikan kepada kita. Amin. Ini yang harus Bapak Ibu dan saya bangun dalam hidup kita. Bukan cuma membawa manfaat, bukan cuma membawa kegunaan, tapi melipat gandakan jiwa-jiwa. Karena itu nanti yang akan dipuji oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah berbuah berarti membanggakan. Berbuah berarti menyukakan dan memuliakan orang yang mengasihikannya. Amin. Berbuah secara rohani bagi Tuhan berarti memberikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jadi kalau kita berbuah secara rohani, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, jangan bangga dengan denominasi. Jangan bangga kalau saudara dan saya dipercayakan jemaat yang besar. No. Banggalah kalau Tuhan yang melipat gandakan itu dan permuliakan nama Tuhan. Kalau saudara lihat di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kemarin saya diceritakan oleh salah seorang sahabat saya, teman saya, seorang pendeta juga. Dia berkata begini, seorang hamba Tuhan yang punya jemaatnya kurang lebih 20-30 ribu, dan baru saja membangun gedung gereja mereka. Dan ketika bangunan itu selesai, di tengah-tengah pandemi, lalu dia bawa anaknya, dan dia berkata bahwa gereja itu, kalau kalian tidak sungguh-sungguh dan tidak dipanggil oleh Tuhan untuk melanjutkan apa yang didapatkan oleh Papa, maka gedung gereja itu tidak atas nama Papa, tapi itu atas nama gereja atau atas nama yayasan. Satu waktu nanti, maka kalau kalian tidak dipanggil untuk melanjutkan, maka Tuhan akan memilih orang-orang yang terbaik untuk melanjutkan pekerjaannya. Sehingga tidak ada nama kalian tertulis di situ. Dalam sertifikatnya tidak tertulis nama kalian di situ. Dan dia katakan begini, wah ini seorang yang care, orang yang punya hati yang besar. Haleluya. Orang yang punya hati yang besar. Berbuat secara rohani bagi Tuhan, berarti memberikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan jemaat yang besar, dia tidak merasa itu karena dia, tapi dia tahu bahwa itu karena Tuhan. Dan dia tidak pegang itu menjadi sesuatu yang harus dia dipertahankan. Kalau itu tidak turun kepada anak-anaknya, maka Tuhan bisa pilih orang lain untuk melanjutkan itu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lebih baik anak-anaknya melanjutkan, karena ada DNA rohaninya di situ. Tapi kalau itu bukan panggilan, maka Tuhan selalu punya orang lain untuk melanjutkannya. Ini bukan sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Mungkin bagi beberapa orang ini sukar untuk dimengerti. Bahkan beberapa orang mengatakan ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi saya itu suatu kebesaran dan keluasan hatinya untuk mengerti, untuk tahu bahwa segala yang kita miliki itu datang dari Tuhan. Setiap pengusaha kebun anggur akan menerima pujian ketika tanahnya menghasilkan. Betul? Sama. Ketika Bapak Ibu menghasilkan, kita ini pekerja di kebun anggur Tuhan. Yang dapat pujian itu adalah pengusaha kebunnya. Orang selalu berkata, Pak, puji Tuhan, Bapak doakan orang ini sembuh. Pak, puji Tuhan, apa yang Bapak nubuatkan terjadi. Saya selalu berkata, saya ini cuma hamba yang tidak berguna. Saya pekerja di kebun anggurnya Tuhan. Saya ingat saya pernah dipercayakan pelayanan ke salah satu kota di Sydney, hampir 1 bulan, saudara. Dan satu waktu saya pernah lihat bagaimana para gembala di sana mengembalakan dombanya. Dan saya lihat ada 4-5 ekor anjing yang menggonggong, menjaga kawanan domba itu sehingga mereka tidak ke kiri atau tidak ke kanan dan jatuh ke dalam jurang. Sedangkan gembalanya itu di belakang dengan kudanya. Waktu saya lihat itu, saya tertegun.
Dan Roh Kudus berkata, kamu itu bukan yang naik kuda, tapi kamu itu seperti anjing yang menggonggong, yang menjaga domba itu supaya jangan jatuh ke dalam jurang, supaya jangan tersesat, supaya jangan dia keluar dari rombongan. Ya, saya ini seperti anjing yang menggonggong, yang menjaga domba. Yesus adalah gembala yang agung. Jika ia berhasil menemukan atau menciptakan jenis bibit yang baru, ia pula yang mendapatkan penghargaan. Jika kita bisa menghasilkan buah yang memuliakan penciptanya, maka Bapa dipermuliakan, Bapa disenangkan. Begitu pula hidup saudara dan saya. Tuhan mau kita berbuah bagi Tuhan. Tuhan mau kita memberikan kesenangan dan kebanggaan di hati Tuhan, serta membawa kemuliaan bagi namanya. Amin, Bapak Ibu. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-21 berkata begitu. Yesaya 60 ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri. Jadi manusia diumpamakan seperti cangkokan yang ditanam untuk memperlihatkan keagungannya. Bagaimana cara kita memperlihatkan keagungannya? Dengan buah yang berlipat kali ganda. Jadi salah satu tanda orang benar, bahwa dia adalah orang benar, adalah dia melipat gandakan buah. Orang harus diselamatkan, orang harus mengalami Tuhan, harus bertobat, dan orang harus dipulihkan. Yesaya 61 ayat 20 ayat 3 berkata begini. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan, Yesaya 61 ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Kita disebut dengan pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Wow, Tuhan dimuliakan pada saat kita memberikan pengakuan dan pujian kepadanya. Ketika kita bertambah, ketika jumlah bertambah, harta bertambah, kita katakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita dipromosi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita dapat prestasi, kita katakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita berbuah, kita harus tahu bahwa kita berbuah pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa komunitas kita akan berbuah berlipat kali ganda. Yang tadinya cuma 100 lebih bisa 200 kalau satu-satu dari kita membawa satu-satu orang masuk ke sini. Kalau 200, kita bawa satu-satu orang, sudah 400 orang yang masuk ke sini. Itu cara kita memuliakan Bapa di sorga ketika kita berbuah. Sehingga di lain waktu kita nggak datang sendiri. Tapi paling tidak Bapak Ibu mulai ngajak orang lain, mulai share link kepada orang lain. Dan mereka datang dan mereka mulai mengalami Tuhan secara pribadi. Itu buah saudara dan saya. Yang satu saat nanti Anda akan dikasih mahkota kemegahan di hadapan Tuhan. Kita berbuah tetap bagi Dia. Amin. Dan ketika itu terjadi, maka saya percaya Bapa akan senangkan. Bapa akan dipermuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini katakan saya diberkati oleh Tuhan. Mari bawa manfaat, bawa tujuan Tuhan bagi orang lain. Mari bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Lipat gandakan itu. Amin. Dan yang ketiga adalah Bapak, Ibu, dan saya, kita memberikan segala kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan ketika kita berlipat kali ganda. Sehingga orang mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa malam hari ini. Biarlah umat-Mu malam hari ini, kami adalah orang yang menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami adalah pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan. Agar